bicara di sini dalam kondisi yang sudah berubah ya, kemudian adanya upaya untuk memproteksi cinta kasih mereka. Ya. Ada semacam kerinduan juga untuk menunjukkan bahwa menunjukkan itu bukan sekadar menunjukkan rupa, wajah yang cantik, yang jelita, tetapi di balik itu sebenarnya ada keagungan cinta kasih yang mau ditunjukkan bahwa mereka tetap bertahan dan mereka tetap menunjukkan bahwa cinta kasih itu tidak mengalami perubahan. Jadi di sini lebih daripada sekadar hanya menunjukkan kecantikan, di sini lebih daripada sekadar hanya menunjukkan bagaimana gestur tubuh yang nampak ya dengan rupa dan seterusnya, tetapi justru pada bagian ini kalau kita melihat hal yang paling mendasar adalah mengekspos keluar keagungan dan eksistensi dari cinta kasih itu. Jadi kalau ayat 14 kita mau membaca ya, ayat yang ke-10 ya, dan ayat yang ke-11, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, merpatiku di celah-celah batu. Dan sebenarnya ini adalah sebuah pengungkapan, ya, pengungkapan tentang keagungan. Dan penggunaan kata merpati di situ sebenarnya juga menunjuk pada merpati itu adalah simbolisasi ya. Jadi sebenarnya itu juga secara tidak langsung menunjuk kepada cinta kasih ya. Ayat yang ke-14, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu. Jadi di sini bukan hanya bicara tentang ya ini ada dua orang yang bersembunyi dan tidak berani menunjukkan diri, bersembunyi dan tidak berani untuk mengekspos keluar hubungan mereka, bersembunyi dan tidak berani untuk tampil di depan publik bahwa apa yang mereka lakukan itu atau yang mereka jalin itu adalah sesuatu yang jelek atau jahat, buruk, amoral dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah gambaran menurut saya, pemaknaan di mana mesti ada expose, mesti ada keberanian untuk menunjukkan bahwa selain mereka eksis, tetapi juga toh cinta kasih mereka itu masih tetap terpelihara dengan luar biasa, dengan penuh keagungan. Tidak akan pernah berubah. Jadi dua orang ini kalau kita lihat saling memproteksi cinta kasih mereka, tetapi juga saling memberikan dorongan untuk berani mau mengungkapkan bahwa apa yang mereka perbuat itu tidak salah. Apa yang mereka perbuat itu adalah sesuatu yang bernilai, ya, bernilai dalam arti di dalam relasi mereka antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memberikan semacam kepercayaan diri bahwa memiliki dua hal itu, memiliki cinta kasih itu tidaklah salah. Ya. Nah, kemudian ayat 15. Ayat 15 itu memang kalau kita lihat ada penafsir yang mengatakan bahwa sebenarnya ayat 15 ini menunjukkan tentang adanya adanya problem yang atau mereka memproteksi kebun anggur mereka, itulah gambaran tentang cinta kasih mereka. Mereka memproteksi itu, tetapi kemudian ada yang merupakan pengganggu dari cinta kasih dari hubungan mereka itu. Itulah rubah-rubah kecil. Sebenarnya penggunaan rubah-rubah di sini itu berasosiasi ya, berkaitan dengan bagaimana penggunaan puisi di Mesir kuno ya. Jadi
Mesir kuno itu menggunakan puisi itu dengan menggunakan rubah. Dan kalau kita lihat rubah yang dimaksud di bagian itu sebenarnya memang digambarkan atau dilukiskan di sana seperti halnya sebuah upaya untuk merusak. Jadi di dalam nyanyian puisi mereka justru orang-orang Mesir itu menggambarkan bagaimana ada satu binatang yang kemudian dapat mengganggu, dapat merusak akan hubungan relasi dari dua orang itu ya. Jadi kalau kita lihat ayat 15 itu kata rubah di sana ya kan, dan dalam bahasa Ibrani kata sualim ya. Jadi sualim, atau lihat di situ dalam ayat 15 ehezu lanu sualim. Jadi anggaplah bagi kami rubah-rubah itu. Jadi kata sualim di situ muncul di bagian ini. Kemudian memang di dalam terjemahan Septuaginta itu semacam ada penghindaran terhadap beberapa pengulangan struktur di dalam ayat ini. Ya, nanti kalian bisa lihat Septuaginta itu terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani ya, khususnya untuk Perjanjian Lama. Jadi ada beberapa baris yang baris dalam arti Septuaginta itu memilih untuk menghindari menerjemahkannya ya, tetapi mempertahankan kata rubah itu. Ya, karena kata rubah itu kemudian yang saya katakan tadi berasosiasi atau berkaitan dengan konteks bagaimana orang Mesir ya mengungkapkan akan puisi cinta kasih mereka di sana. Gitu ya. Jadi kalau kita baca misalnya di dalam Yehezkiel, kita bisa bandingkan Yehezkiel 13 ayat 4. Coba kita lihat ya. Yehezkiel 13 ayat 4. Yehezkiel 13 ayat 4. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Ya, jadi memang anjing hutan itu seperti memang dianggap foxes ya, artinya rubah-rubah juga. Jadi penggambaran di dalam Yehezkiel itu ini konteks yang berbeda, karena konteks Yehezkiel di sini menunjukkan tentang bagaimana perilaku nabi ya, tetapi penggambaran adanya rubah-rubah itu sudah nampak dengan jelas bahwa memang hewan ini, binatang ini memang menjadi semacam tipikal yang bisa diangkat pemaknaannya sebagai hewan yang memang berkonotasi tidak baik begitu. Jadi coba lihat lagi misalnya Ratapan 5 ayat yang ke-18. Ratapan 5 ya. 5 ayat 18. Ratapan 5 ayatnya yang ke-18. Karena Bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Lihat itu. Jadi memang kita lihat bahwa di dalam bagian-bagian ini tentu hubungan antara rubah-rubah atau anjing hutan itu dengan keadaan sekitar, dengan kondisi baik di Sion, baik di dalam konteks nabi-nabi, termasuk di dalam konteks Kidung Agung ini, bagaimana hewan ini, binatang ini justru diangkat, diekspos sebagai binatang yang memang menjadi biang problem ya dari banyak hal ya. Jadi kita juga ini penggambaran ya. Kita tidak tahu apakah memang semacam apa. Apakah ini orang ketiga atau apa, kita tidak bisa melihat jauh ke sana. Cuma kebun anggur yang mereka miliki itu adalah menggambarkan bagaimana cinta kasih mereka berdua. Dan kebun anggur itu kemudian mulai dirusak oleh rubah-rubah ini. Jadi ada
ada pergulatan yang sangat apa namanya, sangat dalam, dan pergulatan yang juga diyakini oleh kedua orang ini yang memang saling menjaga, saling memproteksi cinta kasih mereka dari upaya-upaya luar yang mau menghancurkan bahkan cinta kasih mereka, kegunaan itu fine ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita baca dengan cermat di dalam bagian ini, kita lihat ternyata memang dahsyat ya, hebat. Apapun kondisinya, misalnya penggambaran tentang, lukisan tentang keagungan cinta kasih itu yang dimiliki oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki, ataupun sebaliknya ya, bukan Adam and Steve, tetapi Adam and Eve ya. Adam and Steve itu kan beda, Adam dan Adam itu ya, Adam dan Steve. Tapi di sini Adam and Eve, Adam dan Hawa misalnya. Jadi dua orang yang memang punya cinta kasih. Dua orang yang memang punya rasa saling memiliki satu dengan yang lain. Dan itu lebih hanya sekadar diungkapkan dengan apa? Dengan seksual misalnya. Jadi relasi itu kan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya sekadar relasi apa melampiaskan hawa nafsu, tetapi bagaimana saling memiliki antara dua orang ini, laki-laki dan perempuan. Jadi ketika Deskin bilang kepada pacarnya misalnya, ya itu bukan hanya bicara tentang hawa nafsu ya, tetapi bagaimana Deskin mengekspresikan dirinya itu sebagai orang yang benar-benar memiliki pada waktunya ya, atau sekarang sudah memiliki hatinya. Jadi itu bukan menunjuk ke sana. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, tentu keberanian mengekspos diri bersama-sama menunjukkan ya, yang terjadi sekarang kan beda nih, dunia kita milenial ini kan dunia yang gampang sekali. Gampang dalam arti anak-anak muda ya dengan begitu vulgar, dengan begitu apa ya, tanpa rasa ada tanggung jawab moral kepada mereka, ya bisa mengekspos dirinya sesuka-sukanya. Dan let's say bisa dikatakan bahwa kehilangan momentum untuk menunjukkan bahwa relasi antara dua orang laki-laki dan perempuan itu adalah relasi yang sesungguhnya bisa dijaga dan juga bisa diekspos dengan penuh keberanian, karena dianggap itu tidak menabrak aturan. Sejauh itu memang menjaga kekudusan atau menjaga kesucian, kebesaran dari cinta kasih ya. Kemudian kita lihat di dalam ayat berikut ya, ayat 17 ya. 16 dan 17 kita lihat di sana. Itu sudah tidak ada perbedaan yang signifikan, sama seperti dengan bagian yang bagian 15, 14, 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi di dalam ayat 8 di atas melompat-lompat seperti kijang, kemudian di dalam ayat 17 juga digunakan kata yang sama ya. Oke. Kita lanjut ya. Dalam ayat yang ke berapa itu? Ayat yang pasal 3 ya. Kita lihat pasal 3. Pasal 3 kalau kita lihat, pasal 3 ayat 1 sampai 5, coba kita baca bersama-sama. Pasal 3 ayat yang kelima ya Pak? Ayat 1 sampai 5 dong bro. Oh, Kidung Agung pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5, ayat 1 sampai 5. Kita tinggal ayat yang kelima di dalam perikop impian mempelai perempuan. Ayat yang pertama, di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tak kutemui dia.
Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Kucari dia, jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku temui peronda kota. Apakah melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, ketemu jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia. Sampai ku ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Oke, jadi kalau kita membaca ayat yang pertama, di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Ya. Ku cari, tapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling kota di jalan-jalan dan seterusnya, hendak mencari jantung hatinya itu. Memang kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita lihat dulu secara struktur ya. Kalau secara struktur ini, 4 ayat pertama itu memang dihubungkan dengan tindakan dari dari sang perempuan ini mau mencari kekasihnya, itu ya. Maksud saya secara struktur memang 4 ayat pertama itu dihubungkan dihubungkan atau linked by sebuah tindakan ya, tindakan si perempuan ini di mana dia mencari kekasih hatinya gitu kan. Ku cari jantung hatiku tetapi tidak kutemukan. Memang persoalannya adalah jatuh pada kata yang pertama itu ya. Atas ranjangku pada malam hari. Nah ini problem. Ya. Seringkali asosiasinya memang terlalu jauh, padahal itu barang dekat sekali juga. Tapi dia pergi lempar jauh sekali buat cari. Sampai maknanya menjadi bias. Ya kan? Jadi konotatif, malam itu dianggap, ya karena sudah diranjang, ada kata ranjang lagi, malam lagi, tambah komplit. Ya, dicari nggak ada lagi, itu. Jadi seolah-olah sudah di mana ini kekasih hatinya. Jadi konotasi bahwa di sini ada penggambaran-penggambaran seksual, ya, penggambaran-penggambaran hasrat seksual. Sebenarnya kalau diasosiasikan dengan kata malam, kita perlu memahami memang kata malam itu, coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 4 ayat 7. Karena ada 2 kata yang bersama-sama digunakan di sana, itu kata tempat tidur, ranjang, ya, kata miskap dan kata laila itu digunakan bersama-sama juga. Ya, kita lihat 2 Samuel 4 ayat 7. Mudah-mudahan saya tidak salah ayat. 2 Samuel 4 ayat 7, mereka ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring sedang berbaring di atas tempat tidurnya, dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Arobah sampai Yordan. Ya. Jadi ada 2 kata yang sama yang muncul bersamaan di situ, sama juga di sini, malam hari dan juga ranjang tempat tidur. Jadi orang melihat asosiasinya terlepas dari Isboset itu dibunuh ya di atas tempat tidurnya, lalu pada malam hari itu lalu mereka keluar membawa kepala Isboset itu, malam-malam seharian semalaman itu mereka jalan. Jadi asosiasi negatif terhadap kata malam dan ranjang di sini itu sebenarnya terbantahkan, ya. Tidak ada hubungannya dengan dengan bagian ini. Kita lihat juga Ayub pasal 33 ayat 15. Satu lagi Ayub pasal 33 ayat 15.
Ayub 33 ke 15. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur berbaring di atas tempat tidur. Ya, jadi sebenarnya itu kalau orang Belanda bilang nachtmerrie itu ya. Nachtmerrie itu berarti mimpi buruk malam gitu ya. Jadi udah tidur di tempat tidur malam-malam, kemudian mimpinya mimpi buruk lagi. Sangat mengerikan begitu mimpinya. Nah, jadi bukan soal dua hal yang terasosiasi dengan data dari Samuel atau pembacaan dari Samuel, pembacaan dari Ayub yang memberikan kepada kita semacam kemungkinan ya untuk memberikan pemaknaan di sini adalah pemaknaan bagaimana pemaknaan negatif, bukan itu. Karena kalau kita melihat di dalam bagian ini, bahkan pembacaan kita terhadap kitab Kidung Agung itu kita tidak bisa menghindar dari kalau orang ditanya di luar sana, asosiasinya lebih dulu itu kitab ini erotis begitu. Bahkan kalau kita bisa katakan begitu, tidak ada kaitan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa ayat 1 pasal 3 ini berkaitan dengan bagaimana kerinduan yang tadi yang dikatakan Deskin atau impian yang dikatakan oleh Mahdi tadi untuk melampiaskan hawa nafsu. Jadi cari-cari tidak ketemu. Jadi dia pergi cari di situ. Karena kalau kita lihat ayat 17 pasal 2 sebelum masuk di situ ya, tidak ada kan si mempelai itu tidak dicari juga itu. Coba kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Jadi diminta untuk ini ada semacam flashback ke belakang, kemudian diungkapkan lagi begitu ya. Jadi bukan pengungkapan puisi-puisi di sini sebenarnya ada dekat, ada jauh, ada di samping bersama-sama, tidak ada di samping dia. Jadi pengungkapan puisi-puisi ini sebenarnya melukiskan kepada kita bagaimana sebuah ungkapan hati dari kedua mempelai saling mengungkapkan isi hati mereka. Jadi kalau kita baca lagi ini, there is no tidak ada sama sekali intensi yang menunjuk kepada sexual relation, yang menunjuk pada hubungan seksual di dalam ayat yang pertama ini. Baca ayat 17 pasal 2. Di dalam puisi itu digambarkan bahwa sang kekasih itu tidak ada di sana. Karena itu berlanjut lagi di dalam puisi berikut diungkapkan bahwa ia di tempat tidur dicari tidak ada. Jadi disinilah sebenarnya kalau kita mau dengan kebesaran hati membaca bagian-bagian ini, lebih bagus kita memang membacanya dengan cermat ya, jangan sampai berat sebelah ya, tidak cover both side ya, tidak berimbang dalam pembacaan. Jadi sekali lagi ya, pasal 3 ayat 1 sampai 5 tidak sama sekali menunjuk kepada pemahaman-pemahaman yang berat terhadap bagaimana kerinduan melakukan hubungan seksual itu, karena ada kata ranjang dan ada kata malam di sana. Oke? Jelas ini? Jelas, Pak. Jelas. Oke, jadi makin ke sini ini kita punya cara, tapi masih ada ayat-ayat berikut yang perlu kita cuci ya. Ini kita sudah coba cuci sedikit ini otak kita. Di ayat berikut juga kita bisa ngomong begitu. Jadi kalau misalnya dua orang yang saling mencintai kemudian sudah punya hubungan yang erat, akrab begitu ya, di dalam pernikahan misalnya, ya kalau dia ungkapkan begitu memang salah.
telinga orang aja yang ngomongkan yang telinganya tipis begitu. Ya. Telinganya tidak tebal. Begitu dengar begitu langsung kena undang-undang pornografi misalnya. Ya telinga. Ya. Jadi ini sebenarnya bahkan ungkapan-ungkapan I love you, ya my darling, itu kan ungkapan-ungkapan yang tidak jangan terlalu juga overprotective atau oversensitif terhadap semua diksi atau semua kata-kata yang seperti itu. Jadi memang di dalam di dalam society kita, di dalam masyarakat kita ini, kita kan masuk di dalam society 5.0 ya. Jadi di dalam masyarakat dianggap masyarakat yang memang dikonotasikan dengan komunitas ya, netizen ini. Bukan citizen lagi tetapi netizen. Netizen itu berarti internet ya, atau global ya, masyarakat global ya, netizen. Lebih daripada citizen. Citizen itu berarti penduduk kota. Sekarang ini penduduk internet semua. Nah, di dalam kelompok masyarakat yang memang hidup di tengah-tengah budaya global seperti begini, kita lihat memang ada semacam sebuah hal yang kalau bisa dikatakan menarik untuk dilihat. Di satu sisi adanya globalisasi, keterbukaan, tapi di sisi lain adanya di tengah-tengah globalisasi itu ada upaya untuk, bukan upaya tetapi memang mempertahankan nilai-nilai, mempertahankan ajaran-ajaran yang sama sekali sebenarnya bukan membatasi globalisasi. Globalisasi bisa tetap berjalan, globalisasi itu tetap bisa eksis, tetapi nilai-nilai manusia ini tetap juga pada dirinya ada. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oke, globalisasi jalan, kemudian kita juga ikut globalisasi itu. Nggak bisa. Ya, globalisasi tetap melingkupi kita, keberadaan kita manusia ini, penduduk sekarang, kita nggak bisa tanpa misalnya mengucilkan seperti zaman dulu ya, orang pergi mengucilkan misalnya ke gua-gua bersemedi, mencari tempat-tempat yang sunyi, lalu di sana mereka mengadakan kontemplasi, mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang ya katakanlah misalnya menjauhkan diri dari kalau bisa dikatakan dari keramaian dan mengucilkan diri dan tidak mau ikut di dalam sebuah komunitas yang global itu. Nggak bisa, sekarang nggak bisa. Katakan kepada saya siapa yang sekarang ini bisa tetap mengucilkan diri, tetap akan bisa kelihatan. Bahkan sekarang masyarakat yang di desa-desa itu sekarang bagaimana diupayakan mereka bisa tersentuh oleh teknologi. Jadi apa yang mesti kita jaga sekarang adalah ya kita ini sebagai manusia, sebagai ciptaan yang juga menciptakan sebenarnya jaringan ini, menciptakan teknologi, menciptakan peradaban, maka kita ini juga harus berdiri superior di atas semua teknologi itu. Jadi jangan sampai kita justru di tengah-tengah peradaban ini, di tengah-tengah namanya teknologi ini, kita malah berada di bawah, inferior. Kita malah berada di bawah kungkungan dari teknologi itu. Jadi sekali lagi, penggunaan diksi yang ada sekarang ini, ya saya kira juga itu humanitas. Ketika mengatakan bahwa ya aku mencari kekasihku pada malam hari, ya saya kira itu humanitas, sisi humanity-nya, sisi kemanusiaannya, atau sisi dia sebagai makhluk yang memang punya relasi dengan yang lain.
Jadi nggak bisa di ini. Dia kan bukan robot yang bisa disetting. Kecuali mau kembali lagi ke zaman sekarang yang namanya Internet of Things, IoT misalnya, atau kita menggunakan ada namanya AI ya, artificial intelligence, menggunakan kepandaian-kepandaian yang artifisial ya, yang sifatnya buatan, kecerdasan buatan. Ya manusia ini lebih dinamis. Kita lebih heran sekarang ya. Orang sekarang sangat bangga dengan artificial intelligence. Orang bisa menciptakan kecerdasan buatan misalnya. Tetapi lupa bahwa sebenarnya kita ini manusia yang memang bukan berarti bicara tentang kecerdasan buatan yang yang kita ini adalah orang-orang yang memang kecerdasan kita ditambah, tapi secara humanity, secara kemanusiaan kita, bawaan kita itu adalah orang-orang yang memang menciptakan akan peradaban itu. Jadi jangan sampai juga justru kita yang malah kalah ya dengan soal-soal itu. Jadi kalau saya melihat justru ungkapan-ungkapan seperti di dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini ya ini adalah ungkapan yang normal ya. Memang kalau dalam bahasa Belanda kalau kalian bilang normal itu seperti ada apa ya? Istilah yang aneh gitu ya. Jadi jangan bilang oh ini normal kok ngomong, jangan. Maksudnya kata yang pas itu adalah kata oh ini manusiawi. Nah itu. Jadi jangan kalian menggunakan kata apa namanya ya, kalau orang Belanda bilang je ben hack misalnya, kamu gila. Nah, ik ben normal. Enggak, saya normal. Nah, itu salah itu ya. Dia bilang, "Nee, or," katakan bahwa itu sebenarnya sisi manusiawi. Bukan sisi kenormalan seseorang. Ya. Jadi nanti kita malah tidak balance kalau kita mengatakan itu normal ya, kita manusiawi. Manusiawi dalam arti ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan-ungkapan yang wajar begitu ya, yang bisa ditemui. Oke. Jadi aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ku cari dia jantung hatiku, ku cari tapi tak kutemui dia. Ya, itu yang tadi ya. Jangan terlalu jauh juga ya buat spekulasi. Ini hasrat sudah tidak bisa tahan begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Aku ditemui peronda-peronda kota. Jadi waktu dia cari tidak ketemu, lalu peronda-peronda kota temui dia. Lalu dia berkata, apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, tidak ada jawaban yang diberikan oleh itu. Kutemui jantung hatiku. Jadi baru saja dia meninggalkan peronda-peronda, lalu dia mengungkapkan di dalam puisi ini, aku menemukan jantung hatiku. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku. Bayangkan itu ya. Coba bayangkan, tadi di ranjangku, sekarang pindah ke mana? Lihat di dalam ayat 1, di dalam ayat 1 itu dikatakan di ranjangku, tempat tidurku. Tapi di dalam ayat yang keempat, di sana sudah dibawa di mana? Aku temukan dia dan aku bawa ke ranjang, ke rumah ibu. Ke kamar orang yang melahirkan aku. Ayo, di mana? Di mana? Apakah ada letaknya penggunaan kata ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku itu sangat dalam. Itu tidak ada tendensi yang namanya ini tendensi seksual tinggi sampai tidak bisa tahan lagi. Tidak. Tetapi penghormatan terhadap perempuan, seorang ibu, itulah sebenarnya di sini. Seorang ibu itu sangat dihormati.
Paham ya maksudnya? Jadi seorang perempuan itu sangat dihormati, bahkan di sini dilukiskan dengan laki-laki itu pun dibawa ke kamar sang ibu. Artinya ada penghormatan yang menurut saya awesome ya, sangat luar biasa. Mengagumkan menurut saya. Nah, karena itu ayat yang satu tadi itu jangan terlalu jauh ditafsir. Lihat lari ayat yang keempat ke bawah. Ya kan saya sudah bilang kan di dalam pertemuan kita sebelum-sebelumnya itu saya sudah pernah katakan bahwa pasal 8 ayat 1 itu meruntuhkan semua. Andaikan engkau adalah saudaraku laki-laki, maka engkau akan kucium. Karena tidak ada orang yang menghina. Jadi pengandaian ini sama di sini. Sang perempuan ini membawa dia ke kamar sang ibu yang melahirkan dia. Itu memberikan sebuah efek, memberikan sebuah bukan efek kejut, memberikan sebuah bantahan kepada orang yang berpikir terlalu erotis ya. Berpikir terlalu sensual. Jangan sampai kita ini penafsir malah beti juga, beda tipis dengan yang di luar sana. Ayo, siapa yang mau bantah sekarang? Bukan mau bantah, siapa yang coba berikan pendapat yang lain. Apa maksud di dalam ayat yang keempat tadi? Baru saja aku meninggalkan mereka, peronda-peronda, aku menemukan. Aku berjumpa dengan kekasih jantung hatiku, lalu kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ya nggak ada tendensi aneh-aneh di situ. Justru menempatkan pada pengagungan, penghormatan yang luar biasa kepada perempuan. Dengan mengangkat ibu di situ, ya di dalam bahasa Ibrani, kalau kalian mau baca ya, di sana ada kata imi ibuku. Imi ya, ada kata M. Ayat 4 ini sangat kuat ya. Penekanan pada keagungan. Penekanan pada penghormatan terhadap perempuan. Penekanan terhadap respect kepada teman hidup ya, respect terhadap teman hidup. Itu yang dimaksud di sini. Respect terhadap teman hidup itulah yang sebenarnya sudah ditekankan di awal-awal ya, bahkan Adam dan Hawa itu dipersatukan. Kemudian dua orang yang dipersatukan itu di dalam sebuah respect satu dengan yang lain, each other ya, respect each other. Jadi saling menghormati satu dengan yang lain. Ya karena dua-duanya dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Jadi manusia dicipta dalam gambar dan rupa Allah adalah manusia yang mampu bukan melihat perbedaan sebagai konflik, tetapi melihat perbedaan sebagai kekayaan yang bisa di-maintenance. Ya perbedaan pikiran, perbedaan ideologi, perbedaan apapun ya. Nah, itu bukan dilihat sebagai sebuah peta konflik, tetapi dibuat sebagai sebuah peta jalan menuju kepada respect satu dengan yang lain. Ya, beda ya kalau orang melihat perbedaan itu sebagai konflik, ya ujung-ujungnya nanti dia akan lihat kalau tidak sesuai konflik. Tapi orang-orang yang melihat perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, dia akan melihat itu peta jalan, map untuk menuju kepada kebersamaan ya di dalam perbedaan itu. Ayat 5. Ayat 5. Kalian ada kuliah nggak bagian setelah ini? Ada Pak. Oke, sedikit lagi. Kan 9:30 kan mulai kan? Iya Pak. Atau jam berapa mulai? 9:30 Pak. Oke, saya sedikit lagi. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Oke, nah ini lagi nih kan. Jadi di sini pada bagian awal tadi saya katakan bahwa ada kelompok-kelompok teruna, ada kelompok-kelompok putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, ya biasanya begitu. Jadi di sini jujur aja ya nggak ada soal. Memang kata kusumpahi kamu itu
Ya, seolah-olah kok begitu amat kok sampai disumpah-sumpah begitu ya. Artinya jangan juga melihat kata itu sebenarnya sebagai apa itu ya. Bukan dalam tendensi yang negatif ya, tetapi sebenarnya dalam tendensi yang positif. Artinya lihat kalau kamu seperti menemukan cinta ya, atau kamu melihat aku sebagai seorang kekasih dengan kekasihku, kalau memang kalian sudah bertemu satu dengan yang lain, maka saling menjaga itu. Jangan sampai kalian membangkitkan cinta kasih dan menjadikan kalian bersama itu justru tidak saling menghormati satu dengan yang lain. Itu menurut saya pesannya sangat, bukan berarti jangan membangkitkan cinta dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Bukan berarti ada larangan di sini, tidak. Tetapi kalau tidak siap di dalam kedewasaan, tidak siap di dalam kematangan, tidak siap di dalam kebersamaan untuk menjaga cinta kasih itu, ya, berpikir panjang dulu, karena bisa bahaya di akhir. Dengar baik itu kata perempuan ya, jangan sampai hal-hal yang justru mencelah itu dilakukan, nggak boleh.